Di
menjadi alasan pemaaf. Gitu. Wala tadharma, dan jangan engkau berkata kasar kepada keduanya. Wa qul lahum, dan jangan engkau membentak keduanya. Dan wa qul lahum qawlan karima, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kalimat qadha. Qadha dalam ayat ini disepakati oleh para ulama, yaitu amaro wa alzama wa aujaba. Amaro artinya memerintahkan, alzama artinya melazimkan, aujaba artinya mewajibkan. Jadi ini satu kata. Nah, dalam kaidah usuliyah itu ada satu kaidah fikih yang berbunyi al aslu fil amri wujub. Asal dari satu perintah itu wajib. Artinya ketika Allah kemudian memerintahkan wa qala rabbuka, dan ini diterjemahkan sebagai memerintahkan, maka perkara ini wajib. Dalam dua ayat ini, dua perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama mentauhidkan Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Bertauhid ini dalam segala perkara. Kemarin bapak-bapak ibu sekitar bulan Oktober saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang tergabung dalam Yayasan Santri Sinergi. Jadi beberapa pengasuh pesantren dan sebagainya itu kumpul, lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Santri Sinergi dari Yogyakarta. Ada yang menarik bapak ibu yang dirahmati Allah yang mungkin bisa kita jadikan introspeksi. Pintu kemusyrikan yang sekarang ini terbuka lebar. Salah satunya itu dalam bidang pengobatan. Di Jombang itu dulu geger ponari saking Tegaluh, sambil petir, laris di mana. Sekarang ini ada nama kayak Ningsih Nabi dan sebagainya. Padahal kalau buat dunia itu ngantri 2 tahun buatnya. Katanya gitu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, betapa kemudian ahli ruqyah dan lain sebagainya itu kalah pamor, Pak. Kenapa? Biasanya orang kalau lagi kena penyakit itu kurang bertahan, Pak. Yang penting tidak waras dan lain sebagainya. Nah, kita harus hati-hati bapak ibu yang dirahmati Allah. Bertauhid itu dari segala segi, dari segala sisi. Kalau kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, maka kita bisa kemudian bercermin pada kisahnya Nabi Ayub, kan gitu. Beliau bersabar dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada yang gerak bisa mengatakan kepada saya kayak gini, Ustaz, sehat-sehat mawon, coba Ustaz yang sakit lagi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, Pak, kalau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala rumah sakit, kita tetap bertahan dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan itu kita harus saling mengingatkan, Pak. Gitu. Kadang-kadang kita ini dibentur-benturkan dengan perkara yang sifatnya istilah. Teman-teman saudara-saudara kita di Nahdien menggunakan istilah suwo, yang bukan Nahdien menggunakan istilah ruqyah. Mana yang benar? Apakah suwo atau ruqyah? Dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa salah. Suwo itu bahasa Arabnya ya ruqyah. Ruqyah itu kalau dilakukan tidak berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka jatuhnya juga syirik. Inna ruqo wa tamaim dan sebagainya. Ruqo itu jamak dari ruqyah. Ruqyah ini diterjemahkan Joko Montro, gitu. Jampi-jampi mantra. Suwo kalau dilakukan berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya, maka itu bisa jadi benar. Bagaimana suwo yang benar itu? Yang dibacakan Al-Fatihah. Kowe tak suwo nganggo Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Berarti ini suwo yang benar. Ruqyah yang dilakukan kemudian komat kamit, lalu kemudian mohon maaf, ruqyah laki-laki menyentuh ruqyah wanita, itu juga tidak
pada perkara istilahnya, tapi pada muatannya. Apakah kemudian muatan tersebut sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya? Baru apa itu yang berkata Allah? Dan dalam perkara tauhid seperti ini, insya Allah kita sudah banyak memahami dan mohon izin kita pada kesempatan kali ini kita akan langsung meloncat kepada perkara yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Qurtubi itu menyebutkan Amarallahu subhanahu bi ibadatihi wa tauhidihi. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah menyembah kepadanya dan mentauhidkannya. Wa ja'ala birrul walidaini maqrunan bidzalika, dan Allah menjadikan berbuat baik berbakti kepada orang tua itu sebagai perimbangan, maqrunan. Jadi tadi kan Allah menyebutkan Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini seolah-olah seimbang, seolah-olah sejajar. Jadi mensejajarkan antara birrul walidaini dengan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang lain dalil yang dari Al-Quran? Ada, Pak. Kama qarna syukrahuma bisyukrihi, sebagaimana Allah itu mempersetarakan, menyamakan antara berterima kasih kepada kedua orang tua dengan bersyukur kepada Allah. Bagaimana dalilnya? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anishkurli wa liwalidayka ilayal masir." Hendaknya kalian bersyukur kepada saya, kepada Allah, wa liwalidayka, juga berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Jadi Allah mempersetarakan, Pak. Jadi bukan berarti kemudian derajatnya birrul walidain setara dengan tauhid. Artinya kalau sudah birrul walidain nggak usah bertauhid, karena sudah saling menggantikan. Tidak, Pak. Muqaranah itu mempersetarakan itu bukan diartikan saling menggantikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah juga bersabda dari sahabat Abdullah, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, perkara apa yang paling disukai oleh Allah azza wa jalla? Qala as-sholatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Awal waktunya itu berarti di awal waktu, Pak. Bukan pada waktunya. Kalau pada waktunya itu sholat asar jam 4 itu juga masih sholat pada waktunya. Tapi yang disukai oleh Allah itu sholat ala waktiha. Begitu muadzin adzan langsung bergegas untuk melaksanakan sholat. Apalagi sholatnya bersih. Gitu. Yang kedua, qala summa apalagi wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, summa birrul walidaini, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala summa aku bertanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi bahkan birrul walidain itu derajatnya di atas berjuang di jalan Allah. Gitu. Nanti pada pembahasan berikutnya akan kita bahas bahkan orang yang berjihad, orang yang berjuang di jalan Allah itu minta izin dulu pada kedua orang tua. Asalnya pada perkara yang ketiga, minal birri bihima wal ihsani ilaihima alla yata'arradu li sabbihima wala ya'uqahuma, di antara perkara berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah yata'arradu li sabbihima, menyalahi perintah kedua orang tua dengan sengaja untuk menyakiti keduanya, wala ya'uqahuma, dan tidak menyakiti keduanya. Fa inna dzalika min al-kaba'iri bila khilafin, karena kedua perkara tersebut itu termasuk dosa besar tanpa ada khilaf di antara para ulama. Wa min dzalika waradat as-sunnah as-sabitah, ada dalil
Rasulullah SAW perkaranya putranya sahabat Umar bin Khattab, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna minal kaba'iri syatmar rajuli walidayhi, sesungguhnya di antara termasuk dosa besar seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, hal yashkur rajul walidayhi, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang mencaci kedua orang tuanya? Nanti kan Bapak Ibu yang berkata di antara tradisi yang baik di kalangan bangsa Arab, orang-orang Arab itu memuliakan kedua orang tuanya. Ini bisa kita contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kadang-kadang hal itu mulai pudar pada tradisi kita. Orang Jawa itu punya tingkatan bahasa kromo inggil, kromo dan muku, kan gitu. Itu kromo inggil, kromo dan muku itu sebenarnya perwujudan salah satu bentuk untuk memuliakan orang tua. Karena itu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan ditemui dalam budaya bahasa Jawa orang itu mengatakan pulau mundur yen, tidak itu Pak. Yang benar pulau wangsul ruyen. Yang ada adalah monggo bapak kundur ruyen, gitu. Monggo silakan bapak kundur dulu. Kenapa? Karena tingkatan bahasa itu yang kromo inggil kundur, dan itu diucapkan untuk memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian kromonya wangsul, kemudian mukonya adalah mulih. Nah sekarang ini budaya tersebut mulai pudar Pak. Karena itu ada guyonan bapak sare pulau siram. Itu tidak mungkin dalam bahasa Jawa. Itu kan guyonan bapak sare pulau siram, bapak lagi tidur saya siram, kan itu tidak mungkin dalam bahasa Jawa. Karena siram itu untuk kromo inggil, kulo tidak mungkin siram. Kulo pasti adus, gitu. Tidak mungkin kulo siram. Nah itu yang bikin guyonan, berarti tidak mengetahui hierarki dalam bahasa Jawa. Nah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada hadis ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencaci kedua orang tuanya? Nah kemudian Rasulullah jawab, na'am yasubur rajulu abar rajuli fayasubu abahu wa yasubu ummahu wa fayasubu ummahu. Caranya begini, ada seseorang mencela bapaknya orang lain. Pokoknya menurut saya, mohon maaf, saya mencela bapaknya Pak Sofyan. Lalu kemudian dia tidak terima, ganti mencela bapak saya. Saya tidak terima, kemudian saya mencela ibu beliau. Beliau tidak terima, ganti mencela ibu saya. Nah itu merupakan jalan untuk kemudian mencaci bapak ibu kita sendiri. Padahal yang saya caci adalah bapak ibunya Pak Sofyan. Beliau menurut saya sebagai ini perumpamaan ya. Insya Allah tidak terjadi berani. Beliau mencaci bapak ibu saya tidak mencaci bapak ibu saya sendiri, tapi itu menjadi jalan untuk mencaci bapak ibu kita sendiri. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah, Ar-Rabi'ah yang keempat, uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Bentuknya adalah mukhalafatuhuma fi adrabihima al-jaizatahuma, yaitu dalam bentuk menyelisihi, menentang maksud dari kedua orang tua yang diperbolehkan bagi keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kama anna birrahuma muwafaqatuhuma ala amrihima, sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua adalah mentaati maksud dari keduanya. Nah, maksudnya ini Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini dilarang menyelisihi perintah orang tua kita selama perintah tersebut dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau perkaranya tidak diperbolehkan oleh syariat, maka umpamanya kedua orang tua kita memaksa kita
Jadi Nabi Ibrahim itu kan mendakwahi bapaknya, ya abadi lima takbud malaya sama walayu usiru walayu ni angka syai'an. Nopo panjenengan ini menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, juga tidak memberikan manfaat apapun kepadamu. Terus nasihatnya banyak. Nah bapaknya itu kemudian menjawab, Ar-Rahim anta ya Ibrahim, la ilam tanah la ajmannaka wahjub limaniyah. Apa kamu tidak suka pada Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau kamu tidak mau berhenti, niscaya kamu akan saya rajam. Sudah kamu pergi saja, wahjub limaniyah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ini jawabannya keren Pak. Qala salamun alaika. Pak, mudah-mudahan kedamaian, keselamatan tercurah kepadamu. Sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyyan. Maka saya tetap akan memintakan ampun kepada Tuhanmu untukku wahai Bapak. Memintakan ampun kepada bapaknya Nabi Ibrahim ini kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memintakan ampun kepada orang kafir. Tapi ada pelajaran bagus di sini, yaitu walaupun bapaknya Nabi Ibrahim itu kafir, beliau mengajarkan kepada kita, mencontohkan pada kita, ucapan menyelisih bapaknya tadi itu tetap disampaikan dengan bahasa yang baik. Salamun alaika, keselamatan mudah-mudahan atau kedamaian mudah-mudahan tercurah kepada wahai Bapak. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan demikian, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa qul lahuma qawlan karimah. Kalau kedua orang tuamu wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu, fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli kedua orang tuamu di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya tadi ada kesalahan. Hadis yang pertama yang mencela kedua orang tua tadi itu dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini yang dari sahabat Abdullah bin Amr. Al-Khamisah. Rawa at-Tirmidzi an Umar. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kanat tahti imra'atun uhibbuha. Mohon maaf, ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Dia berkata, kanat tahti imra'atun uhibbuha. Saya punya istri yang betul-betul saya cintai. Ini ceritanya nanti lucu Pak. Wa kana abiyaquha, tapi bapak saya itu gak suka sama wanita ini. Gitu. Jadi bapaknya Abdullah, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, itu tidak suka kepada istrinya Abdullah bin Umar. Dan dari riwayat yang lain itu disebutkan ketidaksukaan Umar kepada istri anaknya ini karena istri anaknya terlalu cantik Pak, cantik banget. Cuma bukan gara-gara cemburu. Gara-gara apa? Gara-gara cantiknya istrinya Abdullah bin Umar ini, Abdullah bin Umar itu beberapa kali terlambat ke masjid. Bukan gak ikut sholat jamaah Pak, tapi biasanya para sahabat itu berlomba-lomba untuk datang ke masjid dulu-duluan Pak. Nah, sahabat Abdullah bin Umar ini ngenteni azan dulu ke masjid. Jangan bandingkan dengan kita Pak. Kualitas para sahabat itu tergoda oleh kecantikan istrinya tetap ke masjid. Cuma ngenteni azan disik kan gitu. Kalau kita ngenteni komat, ngenteni sik mate belum kok. Nanti kalau gimana sudah kok saya asal takbir kan dapat satu rakaat lagi. Kualitas kita kan gitu Pak. Ya saya juga kayak gitu juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya sahabat Umar itu tidak suka anak kok kayak gini, kamu kok tergoda sama wanita, ceraikan istri. Nah, putranya itu nggak mau Pak. Akhirnya beliau wadul datang Kanjeng Nabi. Fa'amarni an utallikoha fa'abaitu. Lalu bapak saya memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya itu, tapi saya nggak mau. Fadzakartu
untuk menceraikan istrinya itu adalah bapaknya. Apa maknanya? Bapak itu pemimpin dalam rumah tangga. Jangan sampai kemudian kita terjerumus ke dalam fitnah yang menyuruh menceraikan istri, malah ibu mertuanya gara-gara gak cocok karo mantune, mantuku nek masak oseng-oseng godhong salami dodol dhisik, nek aku godhong salami kayak ini. Apakah terjadi seperti itu? Banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Jadi ini menunjukkan kepemimpinan para laki-laki. Kalau para laki-laki sudah bisa memimpin seperti ini dan kemudian memerintahkan putranya untuk melakukan sesuatu yang tidak menyalahi syariat, ini kan tidak menyalahi syariat Pak, menceraikan istri tadi, apalagi gara-gara cinta yang terlalu dalam sehingga kemudian mengalahkan ibadah gitu. Sayyidina Umar itu kan cemburu kepada putranya ini bukan karena kecantikan istrinya, tapi cemburunya kamu kok bisa gara-gara wanita kamu mengalahkan ibadah kepada Allah gitu. Nah, karena itu kemudian Rasulullah membenarkan perintahnya sahabat kepada putranya, ya Abdullah bin Umar, talik imro'ataka, wahai sahabat Abdullah bin Umar, ceraikan istri. Kisah ini nanti berlanjut lagi Pak. Ternyata sahabat Abdullah bin Umar itu tidak mau menceraikan istrinya, tapi ini kisahnya bukan berkaitan dengan perintah Rasulullah, karena kalau Rasulullah sudah merintah, sahabat Abdullah bin Umar tidak mungkin kemudian menyalahi perintahnya. Ketika bapaknya jadi khalifah, Abdullah bin Umar ini juga menikah lagi, lalu kemudian terjadi lagi peristiwa kayak gini, lalu kemudian diperintah lagi untuk menceraikan istrinya. Tapi ketika yang kedua ini, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "Tidak Pak, saya tak memperbaiki kualitas ibadah saya nggak terlalu lagi muslim." Nanti ketika Umar ditikam, beliau ketika itu disarankan oleh para sahabat-sahabatnya, angkat putra menjadi khalifah. Sahabat itu mempersaksikan Abdullah bin Umar itu betul-betul soleh, betul-betul kayak bapaknya. Apa jawaban Umar? Saya yang akan mengangkat seorang lemah untuk menjadi pemimpin kalian yang saking lemahnya bahkan tidak mampu menceraikan istrinya. Itu kisah yang menakjubkan sekali. Itu menjadi teladan bagi kita, bukan dari kemudian saya mengimbau bahwa sama ini kok istri kita tak sama kita sayang saja, tidak kayak gitu Pak. Tapi kita mengambil hikmahnya betapa para laki-laki pada zaman itu kuat sekali. Dari mana kekuatan itu? Dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal disana yang keenam. Rawa as-sahih ruya as-sahih wa an Abu Hurairah dalam hadis sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, "Man haqqun nasi bi husni suhabati?" Manusia mana yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik oleh Rasulullah? Qala, Rasul jawab, ummuka, ibumu. Qala summan, orang ini bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala summa ummuka, yang kedua ibumu. Qala summan, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala summa ummuka, berikutnya yang ketiga ibumu lagi. Qala summan, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala summa abuka, baru bapakmu. Bapak Ibu yang berbahagia, para ulama kemudian menyimpulkan dari hadis ini bapak-bapak tak usah cemburu Pak. Bakti seorang anak kepada ibu itu memenuhi bagian 3/4, yang 1/4 kepada bapaknya. Apa dalilnya? Dalilnya yang ini tadi Rasulullah menyebutkan kepada ibu 3 kali, kepada bapak cuma sekali. Gitu. Apa aja bapak Ibu yang berbahagia Allah? Kenapa kok demikian? Wadzalika anna su'ubatal hamli wa su'ubatal wad'i wa su'ubatal radha'i wa tarbiyati tanfaridu bihal ummu dunal. Ibu-ibu itu memperoleh kemuliaan demikian karena dia menanggung kesulitan hamil, kesulitan melahirkan,
kesulitan menyusui, lalu kemudian kesulitan untuk mengasuh anak ketika bayi dan sebagainya, yang itu biasanya bebannya ibu, bukan bebannya bapak. Kalau mengasuh anak ketika sudah lahir itu bisa dibagi dengan bapaknya, tapi kalau hamil, melahirkan, menyusui itu tidak mungkin pak, tidak mungkin bapak, itu pasti ibu-ibu gitu. Nah, bapak ibu yang dirahmati Allah, walaupun demikian para ibu-ibu tidak boleh berlaku zalim. Dengan cara apa kezaliman ibu-ibu kepada anaknya? Kemudian mengungkit-ungkit bakti seorang anak kepada ibu tadi itu untuk memaksa anaknya melakukan hal yang bertentangan dengan syariat agama kita. Contohnya seperti yang saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu tadi itu, ketika anak kita menikah lalu kemudian terjadi konflik antara ibu dengan menantunya, maka kemudian si ibu ini kemudian memaksa anaknya melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan syariat. Tapi biasanya kalau dulu waktu saya jadi penghulu bapak ibu yang berangkat Allah, kalau sudah ada yang konsultasi konflik mertua dengan menantu, saya itu biasanya menyampaikan kepada si anak laki-laki ini untuk bersabar karena menanggung beban kasih sayang dua wanita yang sama-sama menyayangi dia. Ibunya menyayangi dia, istrinya juga menyayangi dia. Karena itu kalau kemudian ibu lagi menjelek-jelekan istrimu, ya sudah dengarkan saja, gitu, tanggung saja, gak apa-apa dengarkan. Lalu kemudian kalau istrimu sedang mengeluhkan perlakuan ibumu, ibu mertuanya kepada kamu, sudah dengarkan saja, gak usah ikut-ikutan. Kemudian menjelek-jelekan dan sebagainya. Paling banter bilang saja, aku ini piye to, Dek, wong iki ibuku, kowe bojoku. Kepada pihak istri, saya biasanya menasihatkan, ya sudah, kalau curhat tentang perlakuan buruk mertua kepada suamimu, curhat saja tidak apa, tapi jangan paksa suamimu untuk mengatakan kepada ibunya, gitu. Kalau suamimu sudah mau mendengarkan, itu sudah jempol bisa. Jarang-jarang ada suami yang kemudian diberi kemampuan untuk mendengarkan curhatnya seorang istri. Dia ngomong gimana? Mungkin ngobrol teman-teman. Memang tampil kita itu kayak gitu bapak-bapak gitu. Jadi kalau kemudian suami Anda itu mampu mendengarkan, itu sudah satu poin bagus. Jangan paksa untuk kemudian berdurhaka kepada ibunya. Apalagi kalau suami sudah menjawab kayak gini, ya sudah gimana lagi? Saya mampunya yang mendengarkan kayak gini. Nanti kalau ke ibu ya kita dengarkan bareng-bareng kalau diomeli, itu sudah bagus itu, gitu. Kepada ibu kan, kemudian saya berikan nasihat. Ya sudah, kalau kemudian ibu lagi jengkel sama mertua, nggak apa-apa, ngomel-ngomel saja pada anak ibu, jangan pada mertua ibu. Nanti kemudian anak ibu mau mendengarkan, itu sudah bagus. Jangan paksa anak ibu untuk berbuat zalim kepada istrinya, gitu. Nah itu insya Allah teknologi pondok sahabat insya Allah beres nanti. Nah, bapak ibu yang dirahmati Allah, asal yang ketujuh, layak tasu birrul walidaini wa yakuna muslimin bal in kana kafiraini yabarruhuma wa yuhsinu ilaihima idza kana lahuma ahdi. Bapak ibu yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu dan mempersyaratkan kedua orang tua itu harus muslim. Bahkan kalau kedua orang tua itu adalah kafir,
memburu kembali. Tindakan seperti ini Allah kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kenapa? Sebabnya karena bapaknya memperlihatkan permusuhan yang nyata bahkan dengan tindakan. Bagaimana kalau tidak dengan tindakan? Maka kalau dengan tidak dengan tindakan, maka cukup bersabar dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang ke-8, minal ihsan ilaihima wal birri bihima idza lam yata'ayyan al-jihad alla yujahida illa bihima. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, kalau ada jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah ini bukan sesuatu yang sifatnya mobilisasi umum, ya ta'ayyan, maka tidak boleh berjihad kecuali dengan izin dari kedua orang tua. Rawah Shahihu an Abdullah bin Amr diriwayatkan dalam Sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dibuhu fil jihad. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk ikut berjihad. Faqala ahyi walidaka, maka Rasulullah bersabda, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala na'am, benar wahai Rasulullah. Qala fa fihi ma fajahid. Rasulullah bersabda, maka pada kedua orang tuamu silahkan kamu berjihad. Kenapa kok Rasulullah bersabda demikian? Karena ketika itu syarat fardu kifayah yang sudah tercukupi. Rasulullah mengirimkan pasukan dan sudah tercukupi, orang ini minta izin untuk bergabung pada pasukan ini, dan Rasul tahu bahwasanya orang ini punya kedua orang tua, dan kedua orang tuanya ini tidak ada yang ngurus kecuali si anak ini. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fafihima, maka pada kedua orang tua fajah. Dalam lafaz yang lain, tapi hadisnya ini tidak mencapai derajat sahih. Anak ini menjawab, na'am wa taraktu ma yabkiyan. Betul wahai Rasulullah, dan saya meninggalkan kedua orang tua saya tadi itu dalam keadaan menangis. Qala idhab. Rasulullah menjawab, pulang sana. Fa'abhidhuma kama abkaitahuma. Bikin kedua orang tuamu tertawa seperti kamu tadi bikin keduanya nangis. Nah, Bapak Ibu yang Allah, yang ke-9 itu di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua. Nah, ini harusnya jadinya banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya mau izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alasan kedua kenapa kok kemudian saya membahas ayat ini, yang insya Allah panjenengan yang saya sampaikan itu banyak ya dengar di mana-mana. Kenapa kok kemudian pembahasan ini saya ulang kembali? Kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jumat kemarin ketika Jumatan di salah satu SMA di Jakarta dibom. Benar Pak Edi? Televisi kan banyak itu Pak ya. Diduga penyebabnya adalah ada salah satu siswa yang mau balas dendam, dia dibully lalu kemudian ingin balas dendam dengan bom bunuh diri. Beberapa waktu sebelumnya ada siswa MTS di Jawa Barat yang kemudian gantung diri gara-gara dibully. Beberapa waktu sebelumnya mahasiswa Udayana di Bali loncat gara-gara dibully. Ada juga guru menampar siswanya lalu kemudian dilakukan polisi. Yang baru saja terjadi kemarin, guru memberikan hukuman kepada siswanya dengan cara menampar ringan itu, lalu kemudian bapaknya malah marah-marah memvideokan malah bikin konten sampai dipanggil sama KDM, Kang Deddy Mulyadi itu. Lalu kemudian di Trenggalek ada guru dipukul sama kerabat siswi yang diambil HP-nya. Kita sedang tidak baik-baik Bapak Ibu yang
Dan itu hanya dijumpai dalam konsep Islam. Orang tua wajib mendidik anaknya dengan baik, anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Bapak-bapak wajib mendidik anaknya sholat. Mendidik anak sholat itu bukan tanggung jawab sekolah, tapi mendidik anak sholat itu tanggung jawab orang tua. Anak juga wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, bapak-bapak itu yang bermakna bahwa perkara ini kan kemudian banyak di masyarakat kita. Anak-anak dibesarkan hanya semata-mata kemudian untuk tuntutan-tuntutan materi. Yang penting kamu bisa juara kelas, yang penting kamu mendapatkan nilai yang baik dan sebagainya. Sekarang ini kan tuntutan-tuntutan materi itu yang kemudian mendominasi, Pak. Contohnya banyak, Pak. Santri-santri baru kami, Pak, itu kita lihat matematikanya nilainya nggak ada yang di bawah 90, Pak. Semuanya di atas 90. Apa yang terjadi? Bahkan porogamin saja tidak bisa, perkalian tidak bisa, penjumlahan tidak bisa, hitung-hitungan dasar tidak bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi tuntutan materi. Yang penting nilai-nilai rapor tersebut dihiasi dengan nilai yang baik, dan itu dilestarikan juga oleh kultur yang ada di rumah. Bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita ingin memutus siklus itu dengan baik, maka hak dan kewajiban di rumah ini kita tunaikan dengan baik. Kewajiban kita sebagai orang tua, kita wajib mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Saya tidak mampu untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik karena keterbatasan agama saya. Karena itu cari tempat-tempat pendidikan yang kemudian mampu mendidik anak-anak kita dengan baik. Teologi pendidikan kita ini kan disusui bid'ah. Teologi pendidikan kita ini kan rumah, masyarakat, dan sekolah. Sekolah ini barang bid'ah, gitu. Kenapa sekolah ini barang bid'ah? Karena sekolah ini baru muncul pada abad-abad ke-18. Sebelumnya sekolah itu tidak ada. Sebelumnya sekolah itu diadakan di rumah dan di masjid-masjid. Nah, karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti kemudian saya minta panjangan usaha sekolah naik dan seperti itu. Bagaimana kemudian menyikapinya? Kalau kemudian kita terbatas untuk mendidik anak-anak kita, maka carikan sekolah-sekolah yang menjadikan masjid itu sebagai ruh utamanya. Tidak menjadikan masjid itu sebagai atribut artifisial hiasan belakang. Jadikan kemudian sekolah-sekolah ini kita carikan pendidikan bagi anak-anak kita yang menjadikan sekolah-sekolah masjid-masjid itu sebagai ruh utamanya. Dan sekarang sudah banyak, Pak. Bahkan di sekolah-sekolah negeri itu kemudian sudah mulai banyak gerakan untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nah, ini kita dorong sekolah-sekolah tersebut tidak hanya sekedar menjadikan membaca dan menghafal Al-Quran tadi itu untuk target-target duniawi. Simpono buka tahfidz ini akeh, aku tak buka tahfidz bebek pakai. Tidak bisa seperti itu, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Saya tadi sering biasa perjalanan ke sini saya berdiskusi dengan istri saya, Pak. Dan sering saya diskusikan betapa kemudian kadang-kadang sekolah-sekolah kita ini salah arah. Anak-anak kita diajari bahasa Inggris, bahasa Arab sekian tahun, tapi nggak mampu berbunyi Inggris dan berbunyi Arab. Saya ketika itu membesarkan santri-santri saya, anak-anak, kita patut bersyukur. Kalian baru berapa bulan di pondok ini, mereka masuk Juli, berarti Agustus, September, Oktober, November, baru 4 bulan. Tapi kalian sudah berbunyi Arab. Jadi mereka saya paksa betul. 1 bulan terakhir ini, mulai Oktober mulai awal Oktober, mereka saya paksa untuk kemudian pidato dalam bahasa Arab. Jadi mereka kalau ke sekolah disuruh ngomong bahasa Arab, mereka udah mampu, walaupun bagi yang paham itu ya banyak salahnya masih yang dilakukan. Kita patut bersyukur demikian. Kenapa kok bisa demikian? Karena kemudian kita berusaha betul mendidik anak-anak ini dengan pendidikan yang baik. Hafalannya, adabnya, ini saya bersyukur betul santri-santri kami di pondok itu
menerima tamu-tamu bahkan dari luar negeri, mereka sudah mampu. Yang terakhir ada tamu dari Malaysia, saya pas lagi ada di luar ngobrol, mereka yang menerima. Sebelumnya ada tamu dari Qatar, saya pas lagi di luar ngobrol juga, mereka yang menerima. Kita bersyukur sekali bahwa orang ini bermanfaat. Kenapa kok bisa demikian? Karena kita menjadikan masjid sebagai sentra utama untuk pendidikan anak-anak ini. Bapak Ibu yang bermanfaat, tidak semua sekolah-sekolah kita seperti ini. Karena itu, paling tidak anak-anak kita yang tidak beruntung bersekolah yang tidak bersekolah di tempat yang menjadikan masjid sebagai tempat utama, kita lengkapi di masjid kita ini. Apa sama itu saya lupa. Saya kalau lirik panjenengan soal ini. Kalau biasa saya lirik pancis. Kalau tak tidak sama mereka saya lirik panjenengan. Masjid kita ini kita jadikan betul menjadi pusat untuk mendidik bagi masyarakat kita. Kita adakan taklim, kita adakan pembinaan-pembinaan, dan insya Allah saya mau melihat masjid kita ini jalannya sudah benar. Memang banyak kekurangan, tapi jalannya sudah benar. Kemarin beberapa waktu yang lalu dan agak sudah iya, agak sudah begini. Itu bagus seperti itu. Gitu. Cuma kemudian perlu kita tingkatkan betul anak-anak yang sudah lulus UMI-nya ini, kita tingkatkan untuk mengamalkan apa-apa yang mereka pelajari. Kekurangan utama dalam masyarakat kita ini kan kita jauh dari Quran. Bapak Ibu yang berbahagia Allah. Saya seringkali cerita, dan ini soal saya ulang lagi cerita di sini. Saya lupa apakah saya menceritakan di sini. Ada dulu masjid itu kan tidak kayak gini, Pak. Masjid itu juga ada listrik hilang. Ada imam itu baca surat Tuhan kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa menghadap kepada Allah di Bukit Sinai. Wa matika biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan itu hai Musa? Qala dia asoya, ini tongkat saya ya Allah, atau wa alaiha wa asyubi ala gunami wa liya fiha ma'ani ukhra. Ini kalau saya lagi capek, saya berkeluarkan dari tongkat saya ya Allah. Juga kalau saya lagi cari makanan untuk kambing-kambing saya kelompokkan daun-daun dengan tongkat saya ya Allah. Dan saya punya manfaat yang banyak dari tongkat ini. Al-Tiha ya Musa, Allah menyampaikan gitu, lempar tongkat itu, gitu. Falamma alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, dia jadi ular. Qala khudha wa la takhaf sanu'idaha sirataha ula. Gitu. Nah, imamnya ketika kemudian membaca Al-Tiha ya Musa, falamma alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika Nabi Musa melempar tongkat tersebut, tongkat itu berubah jadi ular yang hidup. Tiba-tiba di depan imam itu jatuh ular beneran, Pak. Karena masjid itu gelap, makmum nggak tahu imamnya lagi kejatuhan ular. Imamnya kaget lihat ular di depannya, akhirnya diam aja imamnya, takut Pak. Makmumnya mengira imamnya lupa kelanjutan ayatnya. Makmumnya teriak-teriak, qala khudha ya Musa sanu'idaha sirataha ula khudha wa la takhaf sanu'idaha sirataha ula. Allah berfirman, ambil, jangan takut, akan kami kembalikan ular itu ke dalam bentuk yang semula. Imamnya diam aja, makmumnya teriak lagi khudha wa la takhaf sanu'idaha sirataha ula. Ulang lagi Pak, sampai 3 kali imamnya kemudian ngomong gini, khud binafsika anta, ambil sendiri ular itu. Makanya soalnya biar Pak, itu kisah lucu Pak. Cuma yang menarik dari kisah ini Pak, imamnya hafal Quran, makmumnya juga hafal Quran. Imamnya paham apa yang dia baca, makmumnya juga paham apa yang dia baca. Sekarang di masjid-masjid kita tidak banyak seperti itu. Imamnya hafal Quran, makmumnya nggak hafal. Gitu. Bahkan bisa jadi imamnya nggak hafal, kayak saya itu nggak terlalu banyak hafal. Makmumnya juga nggak hafal. Imamnya nggak paham, makmumnya juga nggak paham. Gitu. Nah ini kemudian menjadi PR kita. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini wisuda UMI, setelah itu melanjutkan dengan menghafal, selanjutnya betul-betul
memahami lalu mengamalkannya. Mudah-mudahan demikian. Sehingga kemudian generasi kita ini menjadi generasi-generasi yang Qur'ani betul. Qur'ani betul. Rasulullah kan ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Karena khuluquhul Qur'an. Sayyidatina Ummu Aisyah itu jawab sambil nangis. Akhlaknya Rasul itu Qur'an berjalan. Kita ini kan mudah-mudahan bisa meniru Rasulullah. Kita betul-betul berusaha mengamalkan Qur'an ini. Mudah-mudahan ini. So demikian bahwa itu yang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat diri saya sendiri juga bagi bapak semuanya. Dan ada yang menambahkan atau menanyakan satu lagi? Ada. Silakan. Saya masih berlanjut atau terus di ayat 23 tadi ini kalimat Allah menyampaikan "Fala taqul lahuma uffin". Oh iya, saya lupa. Kalimat uffin ini apa bahasanya? Masya Allah, saya lupa menyampaikan Pak. Ini betul sekali. Uffin itu diterjemahkan dalam Quran kita sebagai kalimat Para ulama Pak mentafsirkan uffin itu arda'u kalimatin, kalimat yang paling ringan yang diniatkan untuk menyakiti kedua orang tua. Uffin itu tidak bisa diterjemahkan dalam Al-Quran kita sehingga kemudian ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia menjadi karena uffin itu seperti ini Pak. Saya kasih contoh. Ibu-ibu mohon maaf karena nggak bisa melihat. Ibu-ibu dengarkan suaranya. Kita lagi jengkel kepada orang tua kita, lalu kemudian kita seperti ini. Itu uff. Kalau nggak ada mic, macam nggak ada yang dengar Pak. Nggak dengar, betul nggak? Ibu nggak dengar kalau saya lagi gitu. Kalau menghirup itu istinsyak. Kalau istinsyak menghembuskan itu uff, gitu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu mengkhususkan kibaroh, sepuh. Kenapa kok kemudian Allah mengkhususkan kalimat sepuh? Karena orang tua itu kalau sudah tua, kadang-kadang ya tulu umruhu ma'ana. Para ulama mengatakan demikian, umurnya kemudian panjang bersama anak-anaknya, kemudian menyebabkan ad-dojar, menyebabkan capek, menyebabkan jengkel. Jangan kemudian menyebabkan capek, menyebabkan jengkel ketika ngopeni tiang sepuh, lalu kemudian ada rasa jengkelnya itu dalam bentuk yang paling ringan, yaitu apa itu kok begini terus begitu. Kalau itu masih berbunyi Pak, itu masih bunyi, masih didengarkan Pak. Tapi kalau itu bisa jadi orang tua kita nggak dengar. Orang tua kita nggak dengar saja, kemudian itu dalam rangka kita jengkel, itu sudah termasuk perkara yang diharamkan. Gitu. Itu termasuk perkara yang diharamkan. Ini sebenarnya tadi ada hadis yang panjang Pak, sabdanya Rasulullah. Itu Rasulullah itu bersabda, rohimaan rugi. Rohimaan itu hidupnya nggak selalu maksudnya, tapi itu maksudnya rugi. Apa rugi? Salah satunya orang yang masih menjumpai orang tuanya, tapi kemudian tidak mendapatkan pahala bakti dari kedua orang tuanya. Bahkan tahun kan gitu. Siapa di antara kita yang bapak ibunya masih sugeng, lalu kemudian sudah sepuh, itu kita akan merasakan betul bahwasanya usia yang sepuh bagi orang tua kita itu kadang-kadang yuraddu ila ardhil umur, dikembalikan kepada seolah-olah masih kecil dulu Pak. Gitu. Tapi bedanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu kan pada saat ditanya, ada seorang yang tanya pada beliau, wahai Amirul Mukminin, saya ini kan mau pengen bapak ibu saya sudah sepuh, gak bisa jalan saya gendong, gak bisa makan saya suapin, gak bisa istinja saya membersihkan najis-najisnya. Apakah saya sudah membalas jasa kedua orang tua saya? Apakah saya sudah setara? Karena orang saya itu kaki kan kayak gitu, gak bisa jalan juga gendong sama ibu bapak ibu saya, gak bisa istinja kawin di istinjai oleh kedua orang tua, gak bisa makan disuapin. Kata Sayyidina Ali, tidak sama. Loh, kok bisa tidak sama oleh karena bapak ibu mau pengen kamu itu kecil itu mengharapkan kamu hidup, sedangkan kamu mau pengen bapak ibu sekarang ini ngenteni kapan mati deh. Saya cuma dan itu
sudah sepuh, kita ngopeni, itu pasti mulai setan menunjukkan pada diri kita adalah jengkel menghadapi kedua orang tua kita. Nah, itu ujian itu bagi kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan bentak. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Kalau sekarang ini Pak kita berbakti pada orang tua kita, maka insya Allah nanti ketika kita punya anak, anak kita juga akan berbakti kepada kita. Ketika kita sudah sepuh, anak kita memperlakukan kita dengan baik. Contohnya itu di Nabi Yakub. Am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub mau meninggal dunia, tanya pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang mau kalian setelah saya meninggal nanti? Qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika, dan seterusnya itu Pak. Mereka enggak katakan saya akan menyembah Allah, tapi mereka mengatakan saya akan menyembah bapakmu, Tuhanmu wahai bapak, juga Tuhan bapakmu Ibrahim dan sebagainya. Kenapa demikian? Itu pengakuan dari anak berarti anak, engkau wahai bapak yang mengajari kami dengan agama, sehingga sekarang kami mengatakan nyembah Tuhanmu yang kau ajarkan pada kami wahai bapak. Itu pengakuan yang baik pada orang tua. So demikian saya mau pun diingatkan itu. Saya tadi berapa jam mesti saya tapi gitu. Islam tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan bersama-sama membaca istighfar dari Al-Qur'an Majlis. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an